Di Takamatsu, seorang anak laki-laki muda akhirnya merasakan apa yang selama ini ia cari, kebebasan. Namanya bukan Sakura itu, hanya sebutan yang pernah ia gunakan karena ia tuh. Nama dapat dengan mudah diganti bila seseorang ingin melarikan diri dari masa lalu. Ia memesan sebuah kamar kecil di hotel sederhana, rekomendasi dari YMCA di Tokyo. Potongan harga hanya berlaku 3 hari. Setelah itu, biayanya kembali normal. Namun ia tidak terlalu memikirkan hari keempat. 3 hari cukup baginya untuk bernapas lega sebelum memutuskan langkah berikutnya. Ia tahu ada pilihan lain. Tidur di bangku depan stasiun atau membaringkan tubuh di taman dengan kantong tidur. Malam itu hangat, udara tidak dingin. Tapi bayangan polisi yang mungkin datang menegur dan menilang membuatnya memilih cara yang lebih aman, hotel murah. Meski hanya sebentar, pagi itu ia masuk ke sebuah restoran kecil di dekat stasiun. Udon adalah menu pertama yang ia pesan. Dibandingkan Tokyo, udon di Shikoku terasa berbeda, kenyal, segar, kuahnya harum. Ia memakannya lahap, lalu menambah semangkuk lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kenyang hingga dada terasa penuh. Di luar restoran, ia duduk di bangku plaza, memandangi langit biru yang bersih. Aku bebas, batinnya. Bebas, seperti awan yang melayang tanpa arah. Sore harinya, ia menuju tempat yang sudah lama ada di dalam pikirannya, perpustakaan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menghabiskan waktu di ruang baca. Perpustakaan baginya bukan sekadar tempat membaca, melainkan rumah kedua. Bahkan rumah yang lebih nyata daripada rumah yang ia tinggali. Di sana, ia merasa diterima tanpa syarat. Ia ingat masa-masa kecilnya sepulang sekolah mengayuh sepeda menuju perpustakaan umum, membaca apapun yang ada, mulai dari novel anak-anak hingga sejarah, dari biografi hingga buku untuk orang dewasa. Ia tidak selalu paham, tapi halaman demi halaman ia lahap tanpa menyerah. Bila bosan membaca, ia menuju ruang musik, mengenakan headphone, lalu menekan tombol pemutar secara acak. Dari situlah ia pertama kali mendengar suara Duke Ellington, Beatles, hingga Led Zeppelin, suara asing yang perlahan menjadi akrab. Kini, di Takamatsu, ia kembali menemukan pelabuhan yang sama. Tempat di mana ia bisa bersembunyi tanpa dicurigai. Tempat di mana keheningan terasa bersahabat. Petugas perpustakaan pun akhirnya mengenalnya, meski ia terlalu pemalu untuk sering membalas sapaan mereka. Dan di tengah kesendirian itu, ia sadar perjalanan hidup barunya benar-benar sudah dimulai.